Kami dari tim kontra menolak dengan tegas mosi pada perdebatan kali ini, yaitu Dewan ini akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Hal yang pertama saya akan bahas bahwa hal itu merupakan pelanggaran hak asasi manusia, yaitu hak untuk memiliki keturunan dan juga hak untuk memiliki kebebasan hidup. Karena dari apa tadi, bahwa untuk memiliki anak saja sudah harus wajib mengikuti tes tersebut. Hal ini jelas melanggar hak asasi manusia. Kemudian, saya dengan tegas kontra akan pendapat dari tim pro. Pertama, tim pro tidak menjelaskan secara rinci dan jelas tentang model sistem dari tes psikotes tersebut. Apakah tes psikotes tersebut dilaksanakan secara online, offline, maupun secara daring, maupun luring, ataupun secara kuesioner dan lain sebagainya, tidak dijelaskan dengan rinci dan jelas. Nah, yang kedua, kebanyakan orang bisa secara praktik, namun tidak bisa kebanyakan seorang bisa secara teori tapi tidak bisa secara praktik. Hal ini banyak terjadi di dalam hidup. Contohnya saja, seorang pelajar yang tahu tentang alat kimia, tapi mereka tidak tahu bagaimana cara menggunakan alat-alat tersebut dan bagaimana praktikum tersebut. Dan contoh lainnya yaitu seorang siswa yang mengikuti ujian olahraga, dia bisa menjawab dengan tepat bagaimana panjang lapangan olahraga itu, bagaimana cara menendang bola, ataupun berapa ukuran bola tersebut. Tapi ketika dihadapkan dengan tes di lapangan dan praktik di lapangan, siswa tersebut tidak bisa menendang bola secara baik dan benar. Karena untuk menjadi seorang yang mahir memainkan bola, seseorang itu harus bisa berlatih dengan tekun dan secara intens. Nah, kemudian tim pro tidak menjelaskan secara jelas tentang biaya yang dibutuhkan untuk melakukan tes tersebut. Apakah biaya dari tes ini diberikan oleh pemerintah ataupun biaya dari tes ini dikeluarkan oleh orang tua yang ingin memiliki anak tersebut. Nah, kemudian jika biaya untuk tes ini harus dikeluarkan oleh orang tua, apakah orang tua yang tidak memiliki biaya untuk tes ini tidak bisa memiliki anak? Nah, kita ketahui bahwa Indonesia saat ini masih banyak masyarakatnya yang memiliki pendapatan rendah dan di bawah UMR. Bagaimana jika mereka tidak bisa memenuhi hal tersebut? Apakah mereka tidak bisa memiliki anak? Kemudian, tim pro tidak menjelaskan secara rinci dan jelas tentang usia orang tua berapa sih yang wajib mengikuti tes tersebut. Menurut pendapat saya bahwa orang tua yang memiliki usia yang matang ini, mereka sudah tahu dengan jelas tujuan mereka ingin melakukan pernikahan. Dan orang tua yang memiliki usia yang matang ini, saya rasa akan dapat mampu mendidik anaknya secara baik mungkin. Nah, kemudian menurut saya masa lalu orang tua yang tidak baik ini tidak serta-merta dapat mempengaruhi seorang anak. Bisa juga orang tua itu dapat berubah menjadi lebih baik lagi dengan cara mempelajari parenting anak yang baik dan benar. Contohnya saja, seorang orang tua, dia itu adalah ustadz, kemudian anaknya ini adalah seorang pemabuk yang suka minum minuman keras. Orang tua tersebut sudah berusaha dengan baik dan keras untuk mendidik anaknya sebaik mungkin, tetapi anaknya tersebut bebal dan tidak menuruti dan tidak melakukan apa yang telah orang tuanya ajarkan. Apakah kita harus menyalahkan orang tua dalam hal ini? Dan juga bayangkan betapa kasihannya jika seorang tua yang melakukan tes kelayakan ini, mereka tidak lulus pada sampai usia monofos ataupun usia yang tidak produktif lagi untuk memiliki seorang turunan. Bayangkan betapa kasihannya mereka tidak memiliki generasi penerus dan tidak memiliki anak di hidupnya. Tim pro tidak memikirkan bagaimana nasib orang tua tersebut jika tidak memiliki anak. Balik lagi. Kami tetap menolak dengan tegas mosi perdebatan ini. Nah, saya memberikan mekanisme, yaitu
Untuk dapat mendidik anak secara baik dan benar, tidak serta-merta wajib harus mengikuti tes tersebut. Masih ada cara yang lain. Contohnya itu dengan cara sosialisasi, bagaimana cara mendidik anak yang baik dan benar, dan juga parenting, pembimbingan, bagaimana cara mendidik anak, seperti yang dilakukan oleh badan atau lembaga posyandu yang melalui ibu-ibu hamil, mereka diberikan sebuah buku panduan tentang bagaimana merawat, mendidik seorang anak. Dan pemerintah juga dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait tentang bagaimana memberikan bimbingan mau baik dari orang tua maupun anak untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia ini. Nah, kemudian kami tak menolak dengan tegas mosi ini karena pada mosi ini kita tidak ketahui apakah melalui tes ini dapat memastikan bahwa orang tua yang mengikuti tes layakan tersebut dapat mendidik anaknya secara baik dan benar dan dapat mempraktikkan apa yang mereka ketahui dari tes tersebut ataupun tidak. Kemudian, karena untuk menjadi orang tua tidak serta-merta wajib mengikuti tes tersebut. Masih ada cara lain, tidak harus secara teori, tapi terutama kita tekankan untuk bisa secara praktek. Sebelum seseorang memutuskan untuk menikah, sudah semestinya mereka tahu keputusan apa yang mereka ambil. Dan pemikiran orang tua yang matang ini sangat-sangat mempengaruhi bagaimana cara mereka mendidik seorang anak. Maka dibutuhkan orang tua sebelum menikah harus memiliki usia yang matang. Cara-cara untuk mendidik anak yang baik benar tidak harus melalui tersebut, dapat kita lakukan seperti yang telah saya sampaikan tadi, dapat mengikuti seminar, sosialisasi parenting dan juga yang dilakukan oleh posyandu maupun tindakan pemerintah yang melakukan bimbingan terhadap orang tua mau yang juga bekerjasama dengan pihak-pihak terkait.